Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita, para hambanya, kemudian dengan nikmat-nikmat yang cukup banyak yang tak terhingga. Dan di antara nikmat yang banyak tersebut adalah nikmat rasa aman dan nikmat rasa kenyang, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua nikmat yang sangat kita rasakan sekarang manfaatnya, yaitu rasa aman dan rasa kenyang. Kemudian yang selanjutnya, salawat beriring salam tak bosan kita kirimkan kepada beliau junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis ke-23. Akan tetapi hadis ke-23 ini belum selesai kita bahas sampai tuntas. Baru kemarin sampai ke walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina sama'i wal ard was salatu nurun, sampai ke sholat, yaitu tentang sholat. Maka insyaallah pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas sambungannya. Sambungannya adalah kita baca saja semua hadisnya. An Abi Malikin Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun laka au 'alaika kullu nasi yaghdu fa bai'u nafsahu fa mu'tikuha au mubiquha, rawahu Muslim. Hadis nomor ke-23 yang artinya kesucian atau bersuci adalah setengah dari keimanan. Alhamdulillah memberatkan timbangan, subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah burhan, bukti nyata, sabar adalah pelita, Al-Qur'an adalah hujjah, pedoman bagimu dan atasmu, akan mendorongmu masuk surga jika kamu selalu menerapkan isinya, dan mendorongmu masuk neraka jika kamu tidak menerapkan isinya ketika di dunia. Semua orang bekerja sampai ada yang menjual dirinya sehingga menjadi merdeka atau malah celaka. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang lalu kita sudah membahas panjang lebar tentang toharo, tentang bersuci, dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang sholatnya, dilihat dari sisi fikihnya. Maka sholat di sini Rasulullah SAW menyampaikan was-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Di sini juga ada dua cahaya. Kemudian yang kedua was-sabru dhiya'un, kesabaran itu juga cahaya. Maka ada dua cahaya di sini. Yang pertama nurun, yang kedua ada dhiya'un. Kedua-duanya mempunyai kata yang berbeda, kemudian maknanya pun berbeda. Yang pertama sholat, as-sholatu nurun, dia adalah cahaya, tapi cahaya yang sampai ke kita tapi tidak membuat tidak ada rasa teriknya, tidak ada rasa sakitnya, cahaya yang maknanya nurun. Kemudian ada sabrun, was-sabru dhiya'un, dan kesabaran itu adalah juga cahaya, tapi cahaya yang ketika sampai ke kita dia ada rasa teriknya. Ya, maka disinilah kita bisa para ulama menyampaikan bahwa sholat itu adalah dia cahaya. Cahaya yang kalau kita praktekkan tidak ada rasa panasnya, tidak ada rasa teriknya, karena dia adalah membawa kesejukan. Sedangkan sabar dia juga cahaya, tapi cahaya yang ketika kita berada dalam titik kesabarannya ada terik yang kita rasakan, ada rasa sakit yang menghampiri tubuh atau diri kita. Maka disinilah perbedaan antara dhiya dan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini kita akan sedikit membahas tentang salat. Salat yaitu tentang fi hukmiha wa hikmatiha wa bayani fadliha. Hukum salat, ya, hukum salat adalah fardhatun ala kulli mu'min. Dia adalah kewajiban bagi setiap muslim.
id amarallahu ta'ala biha fi ghairi ma ayatin min kitabihi. Qala Allah ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan atau mewajibkan tentang salat ini tidak hanya satu ayat saja di dalam Al-Qur'an. Di antara ayat yang mewajibkan kita untuk salat adalah faqimus salata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin adalah waktunya sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Kemudian dalil yang lain, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan salat wusta. Ada yang mengatakan salat wusta ini adalah salat asar. Wa ja'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaidah tsaniyah min qawaidil Islam al-khamsa. Faqal bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaum ramadhana. Ya, juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ini adalah merupakan di antara rukun Islam. Ya, rukun itu sebagaimana dalam salat, kalau kita tidak melaksanakan salah satu dari rukun salat maka tidak sah salat kita. Begitu juga dengan agama Islam. Agama Islam ada 5 rukunnya. Kalau tidak kita lakukan salah satunya maka tidak juga menjadi sah keislamannya. Maka salat ini merupakan di antara salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam. Kemudian yang paling dahsyatnya adalah salat ini tidak hanya ayat yang turun, tapi dia juga Rasulullah SAW yang diangkat ke langit untuk menerima perintah salat ini. Kemudian yang selanjutnya hikmahnya adalah hikmah dari salat ini, wal minal hikmah fi syar'iyati shalah annaha tutahhirun nafsa wa tuzakkiha. Sesungguhnya salat ini dialah yang akan membersihkan diri dan mensucikan jiwa. Kemudian wa tu'ahilul 'abda li munajatillahi ta'ala fid dunya wa mujawaratihi fid daril akhirah. Kemudian yang membuat seorang hamba untuk berhak mendapatkan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan menjadi orang yang berada di sisinya di akhirat. Kama annaha tanha sahibaha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat ini akan mencegah para pelakunya atau orang yang mendirikan salat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimish sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Maka para ulama juga menyampaikan bahwa apapun yang kita lakukan, bagaimanapun keadaan dan kondisi kita, maka jangan pernah meninggalkan salat, jangan pernah untuk melalaikan salat, karena salat itulah yang kemudian akan memperbaiki kita. Salat itulah yang kemudian akan mengikis dosa-dosa, mengikis maksiat-maksiat, mengikis kemudian segala kekurangan-kekurangan kita yang ketika kita istiqomah untuk terus melaksanakan ibadah salat apapun kondisi dan keadaan kita, maka dialah nanti yang akan menjadi pembimbing kita untuk terus berbenah diri, untuk terus memperbaiki keadaan dan kondisi keimanan seorang hamba. Maka di sini para ulama menyampaikan, lakukanlah salat apapun keadaan dan bagaimanapun jahatnya seorang hamba, maka jangan sekali-kali meninggalkan salat. Kemudian yang selanjutnya keutamaan salat. Keutamaan salat, Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri Islam. Keutamaan Rasul amri Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Qauluhu alaihi salatu wassalam, bainar rajuli wa bainas syirki al-kufri tarkus shalah. Maka di antara pembeda antara seseorang antara dia dan kesyirikan dan kekafiran adalah salatnya. Maka di sini penulis menyampaikan fatarikuha yuqtalu syar'an wal mutahawinu biha fasiqun qat'an. Beliau menyampaikan, penulis Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya ini, beliau menyampaikan orang yang meninggalkan salat, orang yang tidak melaksanakan salat, kata beliau dalam kitab ini, hukumnya adalah dibunuh. yakni yuqtalu syar'an. Maka beliau ini membuat kitab ini konteksnya adalah dalam masyarakat Arab Saudi. Beliau imam di Masjid An-Nabawi dan telah wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau menyampaikan ini
Fatarikuha yuqtalu syar'an, dan orang yang meninggalkan salat kata beliau adalah dibunuh secara syar'i. Ini menurut beliau. Makanya disinilah pentingnya ketika kita belajar ilmu agama harus berguru, tidak hanya langsung membaca kitab saja kemudian disimpulkan sendiri, kemudian menonton di YouTube misalnya, atau menonton di media sosial yang lain, kemudian mengambil kesimpulan sendiri, bertindak sendiri, maka ini kurang tepat. Kalaulah tadi dia membaca sendiri buku ini misalnya, penulis menyampaikan dalam kitab ini siapa yang meninggalkan sholat maka hukumnya dibunuh, maka ini kurang tepat. Bahkan bahwa pada para ulama-ulama, misalnya Imam Al-Ghazali, ketika beliau ditanya bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat, maka beliau menjawab, hukmu tarikus sholat, kata beliau, anta khudayadaha khudhu ila masjid. Antum, kata Imam Al-Ghazali, gandeng tangannya, ajak dia ke masjid, ya bukan langsung main bunuh-bunuh saja. Maka di sini juga kita pentingnya menuntut ilmu, apalagi terutama ilmu agama. Tidak cukup hanya sekedar membaca saja, tapi ada orang yang tempat bertanya atau langsung dengan gurunya. Kalau bahasa sekarangnya mungkin mulazamah, belajar langsung ke guru, tidak hanya membaca kemudian meninggalkan gurunya. Sebagaimana para ulama juga menyampaikan, man la syaikhan lahu fa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka setanlah yang akan menjadi gurunya. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tu'tuz zakat fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ya, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat dan sampai mereka mengucapkan melakukan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan jika mereka melakukan 3 perkara ini maka aku akan menjamin darah dan hartanya. Ya, ini juga hadis yang sensitif. Ketika kita membahasnya, ini main perang-perang saja, ya padahal tidak seperti itu, butuh dalil lain lagi untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dalam sebuah disiplin ilmu. Kemudian yang keempat, indama su'ila an ayyi a'malil afdal faqala as-salatu liwaqtiha. Ketika Rasulullah SAW ditanya amal apakah yang paling afdal, yang paling utama, maka beliau menjawab salat tepat waktunya. Kemudian yang selanjutnya hadisnya lagi, mathalu salawatil khamsi kamathali nahrin 'adbin ghamrin bibabi ahadikum, yaitu permisalan orang yang sholat 5 waktu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang di depan rumahnya ada sungai. Maka ketika dia sholat 5 waktu, ibaratkan dia mandi 5 kali sehari. Maka apakah orang yang mandi 5 kali sehari ini ada kotoran di tubuhnya? Ya tentu tidak ada kotoran yang menempel di tubuhnya karena dia mandi sudah 5 kali sehari. Maka itulah yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW. Ibarat orang yang sholat 5 waktu adalah ibarat orang yang di rumah, depan rumahnya ada sungai dan dia mandi 5 kali di sungai tersebut. Kemudian yang selanjutnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah pembagian sholat. Di sini ada 3 pembagian sholat. Yang pertama adalah sholat fardu, sholat wajib. Kemudian yang kedua sholat sunnah. Yang ketiga adalah sholat nafilah. Sholat nafilah. Sholat wajib itu adalah sholat yang 5 waktu. Ya, sholat wajib yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita adalah sholat 5 waktu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khamsu shalawatin katabahunallahu alal ibad. Ada 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hambanya, itu sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, macam-macam sholatnya yang kedua adalah sunnah, sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini terbagi menjadi 2 lagi. Ada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian yang kedua ada sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang penekanannya di bawah sunnah muakkadah. Maka sunnah muakkadah ini adalah sholat as-sunnah minas sholat, yaitu sholat witir, sholat yang dikerjakan ganjil pada malam hari. Misalnya entah kita mau melaksanakan misalnya sempatnya 1 rakaat atau sempatnya 3 rakaat atau sampai 11 rakaat, maka ini sholat witir, dia sholat sunnah. Bagi Nabi
ini adalah wajib, sholat witir. Tapi bagi kita, sholat witir ini adalah sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian yang sunnah muakkadah yang selanjutnya adalah sunnah raghibatul fajri, sunnah sebelum subuh. Sunnah sebelum subuh ini Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh kata Rasulullah adalah lebih utama daripada dunia dan isinya. Maka ya subhanallah, masya Allah, salat sunnah sebelum fajar ini lebih utama daripada dunia dan isinya. Pernah Rasulullah SAW ketika beristirahat di sebuah tempat dalam perjalanan menuju tempat perang, maka bermalam di tempat tersebut. Mungkin tempatnya banyak jinnya atau kenapa, tapi ketika bangunnya ini semua pasukan yang bersama Rasulullah bangunnya ketika sudah terik matahari, sudah timbul mataharinya, sudah terbit. Berarti bangunnya terlambat, subuhnya telat. Maka ketika itu Rasulullah sholat sunnah dulu, sholat sunnah qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat subuh. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sholat qobliyah subuh ini. Ya, sholat qobliyah subuh kalau bisa jangan kita tinggalkan. Bahkan Nabi tadi pun kalau sudah telat bangunnya, yaitu ketika perang tadi, tapi tetap dilaksanakan qobliyah dulu, baru kemudian sholat subuhnya. Kalau kita mungkin kalau di masjid misalnya terlambat masuknya, sudah sholat subuh, kemudian tidak sempat lagi sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah fajar, maka boleh dilaksanakan setelah subuh. Misalnya sudah sholat subuh ini kita tidak dapat qobliyah tadi, kita tidak dapat raghibatul fajri nama sholatnya, maka setelah subuh boleh kita berdiri dilaksanakan sholatnya. Ya, tetapi ini biasanya dilakukan bagi yang paham-paham saja. Kalau dilakukan kemudian misalnya di masjid-masjid orang yang belum paham tentang masalah ini, akan menjadi sebuah keributan. Ini ajaran macam apa lagi? Kok ada sholat sunnah setelah subuh? Ya, padahal dia melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, tapi dia terlambat, nggak mau dia kehilangan keutamaan sholat sunnah sebelum subuh ini, dia laksanakan setelah subuh. Maka ini boleh. Ya, biasanya kami kalau di pondok ini yang terlambat banyak biasanya yang sholat setelah sholat subuh itu sholat raghibatul fajr, dan bisa juga dilaksanakan setelah subuh, atau mungkin kalau tidak sempat setelah subuh mungkin pagi, yang penting diganti. Kemudian sholat yang sunnah muakkadah selanjutnya adalah sholat Id, sholat Idan, sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, memang ini merupakan sholat sunnah, tapi ya sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat kusuf, sholat gerhana. Ya, sholat gerhana ini agak berbeda dengan sholat biasa. Sholat gerhana ini rukuknya 2 kali, 1 rakaat itu rukuknya 2 kali. Kalau sholat biasa biasanya 1 rakaat itu rukuknya sekali, tapi sholat gerhana rukuknya 2 kali, 1 rakaat al-fatihahnya 2 kali. Maka cara yang paling bagus, cara yang paling efektif untuk menghafal atau untuk belajar sholat gerhana ini adalah praktek sholat gerhana. Misalnya pada saat gerhana ada di masjid-masjid yang melaksanakan sholat gerhana, misalnya langsung kita ikut di sana, maka ingatannya tentang sholat tersebut akan lama. Akan tetapi ketika misalnya belajar begini saja, kemudian diberi maklumat, diberi dalil, diberi tata caranya, kurang efektif. Ya, mungkin tahu, mungkin ingat, tapi ketika dipraktekkan, misalnya ada gerhana, atau apalagi misalnya masjid jami, ketika gerhana sering mempraktekkan kemudian sholat gerhana, maka dipraktekkan ikut dalam sholat gerhananya, itu akan lebih ingatnya lama. Berarti begini sholat gerhana, sampai lama pun insya Allah tidak akan lupa. Kemudian yang selanjutnya sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya, ini kalau misalnya musim kemarau minta hujan, dan ini adalah sholat-sholat yang sholat muakkadah. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat yang ghairu muakkadah, sholat tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid ini dia tidak wajib, akan tetapi sudah mendekati wajib. Sholat tahiyatul masjid. Ya, yang sering juga saya sampaikan di sini adalah di sholat tahiyatul masjid ini nanti bermasalahnya ketika hari Jumat. Ketika hari Jumat misalnya sholat, khatib sudah naik mimbar, kemudian imam muazin azan, kemudian kita baru masuk sholat, masuk masjid,
maka dia nunggu azan selesai, nunggu muazin selesai azan, maka ini dia meninggalkan nanti dua kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban mendengarkan khutbah, kemudian karena mendengarkan khutbah wajib, kemudian yang kedua yang dia tinggalkan adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini memang dia tidak wajib tapi sudah mendekati wajib. Maka kalau sudah masuk masjid, muazin sudah azan atau imam sudah naik mimbar, jangan tunggu azan selesai, maka langsung saja sholat bersamaan dengan azan. Karena azan ini dia adalah menjawab azan itu adalah sunnah, nanti mendengarkan khutbah itu adalah wajib. Maka kalau kita nunggu azan selesai, nanti muazin selesai azan, baru kita sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sementara khotib mau berkhutbah, mendengarkan khotib itu adalah kewajiban, maka ini adalah kurang tepat. Dan yang lebih afdal lagi, hendaklah kalau hari Jumat datangnya sebelum khotib naik ke mimbar, yaitu lebih aman lagi. Jadi ketika sholat, sudah sholat tak ada azan, kemudian dia langsung bisa mendengarkan khotib untuk berkhutbah. Kemudian yang selanjutnya, sholat sunnah ghairu muakkadah adalah rawatib. Sholat rawatib ma'al faraid adalah sholat qabliyah dan sholat ba'diyah, sholat wajib. Setelah sholat wajib, qabliyah dan ba'diyah. Kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu. 2 rakaat setelah wudu. Maka sholat 2 rakaat setelah wudu ini yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Bilal. Bilal ini adalah sahabat yang tidak pernah putus dari wudu. Dia wudu ada terus wudunya. Ketika batal wudu lagi, sepanjang hari dia dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Maka berkat amalan Bilal ini, setiap dia batal wudu, dia kemudian sholat 2 rakaat. Batal lagi wudu, sholat 2 rakaat. 2 rakaat setelah wudu. Maka berkat amalannya ini, kata Rasulullah, sandal atau terompah dari Bilal itu terdengar sampai ke surga. Maka di sini menjaga wudu ini juga sangat penting. Bahkan para ulama mereka juga menjaga wudunya, mereka tetap senantiasa untuk dalam keadaan suci. Sebagaimana kisah Imam Syafi'i misalnya, yang ketika dia bermalam di rumah Imam Ahmad, kemudian ketika itu anak dari Imam Ahmad memperhatikan Imam Syafi'i, kok kenapa ayah itu siapa? Kok dia sholat subuhnya tidak wudu, sholat subuhnya langsung sholat saja, tidak wudu. Maka kata ayahnya, kalau kau ingin mengetahui kebenarannya, tanya langsung ke orangnya. Akhirnya dia bertanya dengan Imam Syafi'i, kenapa tidak wudu sholat subuhnya? Maka Imam Syafi'i ketika itu menjawab, kenapa dia tidak wudu sholat subuhnya? Karena wudunya ketika Isya tadi belum batal. Maka ya inilah mungkin diantara keutamaan ulama tetap menjaga wudunya. Ya kami pun ketika belajar begini misalnya, kemudian ketika azan itu guru sedang mengajar, syekh sedang mengajar, ketika azan kami izin keluar semuanya, izin keluar masjid. Ketika itu syekh marah, malakum ka'annakum syayatin, kenapa kalian ini, kata syekh kami ketika itu, sudah kayak setan saja. Ketika azan berhamburan pergi meninggalkan masjid. Maka kami ketika itu menjawab, syekh kami mau wudu, makanya takut batal atau belum rasanya ada hadas, kemudian berhadas kecil atau berhadas. Maka kata syekhnya, ya makanya wudu itu senantiasa dijaga, jangan ditinggalkan wudu, jangan ya kata beliau, saya pun biasanya wudu asar itu sampai untuk salat isya. Ya ini diantara keutamaan wudu dan salat 2 rakaat setelah wudu. Kemudian salat sunnah ghairu muakkadah selanjutnya adalah salat duha. Ya, salat duha yang bisa kita laksanakan pada pagi hari. Ya, salat duha ini sama, salat duha itu sebenarnya salat syuruk juga. Salat syuruk itu salat duha juga. Ya, bisa kita laksanakan pagi, dan afdolnya salat duha ini adalah ketika anak unta kepanasan. Ketika anak unta kepanasan, maka itu yang paling afdol bagi kita untuk melaksanakan salat duha, yaitu kira-kira mungkin jam 11 atau setengah 11 ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Akan tetapi kalau mau melaksanakan salat syuruk misalnya, mau mengambil keutamaan, yaitu berupa kata Nabi, barang siapa yang salat
subuh, kemudian dia berzikir sampai syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan ibadah haji tamatin sampai 3 kali Rasulullah SAW mengulangnya, yaitu seperti ibadah haji yang sempurna kata Rasulullah. Maka dia boleh melakukan sholat syuruk di awal waktu ini, yaitu ketika masuk waktu syuruk, ketika subuh. Kemudian sholat setelah subuh, setelah matahari terbit, kemudian 10 atau 15 menit setelah matahari terbit. Kemudian sholat sunnah ghairu muakkadah yang selanjutnya adalah sholat taraweh. Ya, sholat taraweh adalah sholat pada bulan puasa, sholat bulan Ramadan. Maka sholat taraweh ini memang dia sunnah ghairu muakkadah, tapi kondisi seorang muslim pada saat itu adalah sedang tinggi-tingginya imannya, sedang semangat-semangatnya imannya, maka sangat rugi sekali bagi seorang muslim ketika dia tidak melaksanakan sholat taraweh ini. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, celakalah bagi orang ketika itu Rasulullah naik mimbar, maka Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Sahabat bertanya, mengapa engkau menyampaikan amin ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, tadi Jibril menyatakan tidak akan maka celakalah, kata Jibril, orang yang tidak mendapatkan ampunan ketika dia mendapatkan bulan puasa. Maka Rasulullah mengaminkan. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail, yaitu sholat malam. Sholat qiyamul lail ini ya, maka para Imam Ahmad menyampaikan bagi penuntut ilmu, merupakan aib bagi penuntut ilmu kalau dia tidak melaksanakan sholat malam. Dan sholat malam ini adalah pembeda antara orang soleh dan orang yang bukan soleh. Ya, memang sholat malam atau sholat qiyamul lail ini adalah sholat yang diberikan kepada orang yang soleh saja. Orang yang tidak soleh, orang yang kemudian banyak melakukan maksiat di siang hari, maka dia tidak akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat malam ini, sholat qiyamul lail ini. Ya, sebagaimana misalnya dia soleh, tidak bermaksiat di siang hari, kemudian malam harinya dia akan mudah untuk bangun, tidak berat untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Selanjutnya sholat nafilah. Sholat nafilah adalah sholat, kalau di sini disampaikan, kalau dalam kitab-kitab lain sholat nafilah ini sama dengan sholat sunnah. Kalau di kitab ini sudah menyampaikan sholat sunnah, sholat nafilah adalah sholat mutlak. Kita tiba-tiba ingin sholat saja. Kita misalnya ingin sholat, tidak ada judulnya. Bukan itu sholat tahiyatul masjid, bukan sholat duha, bukan sholat tahajud, bukan sholat tak ada namanya sholatnya. Kita tiba-tiba ingin beribadah saja, ingin sholat saja, maka ini namanya sholat sunnah mutlak, tidak ada namanya. Ya, maka ini juga dianjurkan. Misalnya tiba-tiba udah mau sholat lah, mau beribadah, mau bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh sholat sunnah mutlak. Sholat tahajud, ya, sholat tahajud ini sama dengan sholat malam. Sholat malam sama dengan sholat tahajud, maka sudah kami sampaikan tadi, qiyamul lail sama, sholat tahajud sama dengan sholat malam. Ya. Kemudian yang selanjutnya sholat fi syurutis sholat. Syarat-syarat sholat. Ada 2 syarat dalam sholat ini. Yang pertama adalah syarat wajib, yang kedua adalah syarat sah. Apa bedanya antara syarat wajib dan syarat sah ini? Maka syarat wajib itu kita lakukan sebelum melakukan sebuah ibadah, itu syarat wajib namanya. Kemudian yang kedua syarat sah. Syarat sah ini adalah ketika kita dalam keadaan ibadah, itu namanya syarat sah. Beda antara syarat sah dan syarat wajib. Dan syarat wajib dalam sholat ini ada 4, syarat sahnya juga 4. Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Ya, ketika dia Islam maka wajib baginya sholat. Maka kalau dia tak mau sholat berarti dia, ya. Kemudian yang kedua adalah berakal. Maka ketika dia Islam kemudian dia berakal, maka wajib baginya sholat. Fala tajibu sholat alal majnun, tidak wajib sholat bagi orang yang gila. Maka kalau dia mau sholat orang gila itu tidak masalah, tapi tidak ada kewajiban baginya. Kalau dia gila, benar-benar gila. Kemudian yang ketiga, balik atau buluk. Ya, tidak ada
kewajiban bagi bayi, bagi anak yang belum balik, maka tidak wajib baginya sholat. Tapi kalau dia mau sholat, ya itu boleh. Anak kecil misalnya dia mau sholat, kata Rasulullah SAW, muru auladakum atau muru abnaakum bisolah wahum ibnu sab'ah waktu wadribuhum wahum ibnu asyrah. Perintahkanlah kepada anak kalian sholat, kata Rasulullah, ketika mereka sudah berumur 7 tahun, kemudian pukul mereka kalau tidak mau sholat ketika umurnya sudah 10 tahun. Maka sholat ini wajib bagi yang sudah balik. Kemudian yang kelima, yang wajib bagi orang yang sudah terbebas dari haid dan nifas. Ya, ini bagi wanita terbebas dari haid dan nifas, maka sudah wajib baginya sholat ketika sudah bebas dari haid dan nifas. Ya, haid ini dia normalnya itu seminggu, kemudian paling lama maksimalnya itu adalah 15 hari atau 2 minggu. Maka ketika ada yang 15 hari tapi masih keluar darahnya, masih haid, maka ini namanya darah istihadhah. Darah istihadhah, maka walaupun masih keluar darah tapi sudah lewat 2 minggu, maka itu sudah wajib baginya sholat, karena batas maksimal haid ini adalah 2 minggu atau 15 hari. Ketika sudah lewat 2 minggu masih keluar darahnya, maka ini adalah kelainan dalam haid. Dia tetap sholat, bagi wanita ini dia tetap sholat, tapi sholatnya adalah setiap dia sholat, wudunya setiap sholat. Jadi tidak bisa satu kali wudu untuk beberapa sholat. Ya, jadi kalau misalnya mau sholat maghrib, wudu dulu. Nanti misalnya nggak ada batal ini, tiba-tiba sudah isya, menunggu waktu, maka dia harus wudu lagi walaupun belum batal. Jadi setiap sholat satu kali wudu. Ya, ini diantara syarat wajib orang yang sholat. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat suci dari haid dan nifas. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat juga ada 4. Yang pertama suci. Suci badan, pakaian, kemudian tempatnya, suci semuanya. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat ini juga merupakan syarat sahnya sholat. Maka kalau terbuka auratnya, nampak auratnya, misalnya pakai celana bolong-bolong di lututnya, di atas lututnya misalnya, atau mungkin dia pakai baju kaosnya mungkin pendek, ketika dia ruku terangkat kaosnya, tersingkap di belakangnya, ini nampak auratnya, maka sholatnya tidak sah. Atau mungkin dia memakai sarungnya terlalu pendek, ketika dia sujud mungkin tersingkap lututnya, nampak dari belakang, atau dan semacamnya, maka ini tidak menutup aurat, nampak auratnya, tidak sah sholatnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Maka kalau tidak menghadap kiblat berarti sholatnya tidak sah. Jadi kalau ada orang yang sholat datang tiba-tiba ke masjid misalnya, dia langsung menghadap ke sana, maka wajib bagi kita untuk mengingatkannya, batalkan sholatnya, atau kita batalkan, perintahkan kiblatnya di sana, karena tidak sah sholat yang tidak menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, diantara syarat sah sholat adalah masuk waktu. Jadi ketika sudah masuk waktunya, baru kemudian sholatnya menjadi sah. Tapi kalau belum masuk waktunya, misalnya sekarang ini kita tiba-tiba sudah sholat, sudah azan sholat isya, ya belum sah sholat isyanya karena belum masuk waktunya. Itu mungkin tentang sholat, yaitu ada beberapa syarat sah dan syarat wajibnya. Syarat wajibnya ada 4, kemudian syarat sahnya juga ada 4. Kemudian kita masuk selanjutnya adalah rukunnya. Ya, ini rukun sholat yang semuanya harus kita laksanakan, harus kita tunaikan. Kalau tidak kita tunaikan salah satu saja dari rukun ini, maka kemudian sholatnya menjadi tidak sah. Ada 13 rukunnya di sini. Yang pertama rukunnya adalah niat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung akan niatnya. Kemudian yang kedua adalah tegak berdiri betul bagi yang mampu berdiri. Tegak berdiri bagi yang mampu. Ya,
Rasulullah SAW menyampaikan di antara keindahan syariat Islam, beliau sampaikan shollu qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa mustalqiyan. Kata Rasulullah, salatlah berdiri yang pertamanya. Kalau tidak bisa, kata Rasulullah, fa qa'idan, maka duduklah. Kalau tidak bisa juga duduk, maka fa mustalqiyan, maka dalam keadaan berbaring. Maka disinilah diantara keindahan syariat Islam, tidak harus memaksakan. Kemudian kalau tidak bisa berdiri, tidak sholat, atau misalnya ya sholat itu harus berdiri, tidak. Kalau kita tidak bisa berdiri maka boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk maka boleh berbaring. Bahkan kalau berbaring pun hanya bisa mengisyaratkan dengan mata saja, maka boleh cukup dengan isyarat mata saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Salatlah, berdirilah salat menghadap Allah dalam melakukan ketaatan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Imran bin Husain yang ketika itu terkena penyakit wasir, dia susah salatnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan sholli qa'iman, salatlah berdiri, kalau tidak bisa berdiri fa qa'idan, kalau tidak bisa fa mustalqiyan. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang rukunnya itu adalah ucapan takbir kita, Allahu Akbar, itu yang rukunnya. Maka itu ucapan takbir itu harus terdengar, sebagian mazhab menyampaikan terdengar ke telinga kita sendiri. Allahu Akbar, lirih, tapi kita mendengarnya. Maka yang mengangkat tangan ini bukan rukunnya, rukunnya adalah ucapannya. Maka ada dua kalau mengangkat tangannya ini, riwayatnya ada dari Abu Hurairah, ada dari Wa'il bin Hujr. Yang pertama riwayatnya sejajar dengan bahu, sejajar dengan bahu. Kemudian yang kedua sejajar dengan telinga, sejajar dengan telinga. Ya maka dua ini boleh. Yang pertama sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu. Ya kadang di sini banyak macamnya. Ada yang begini, kemudian ada yang begini tinggi, ada yang harus kena ke telinganya, harus kena tangannya begini. Ya, tapi riwayatnya hanya dua, yaitu sejajar dengan bahu, kemudian sejajar dengan telinga, sejajar dengan telinga. Tapi ada juga yang menafsirkan lain, ya kalau begini kan juga sejajar dengan telinga, karena telinga di sini, atau juga sejajar dengan bahu. Ya mungkin itu penafsiran-penafsiran mereka, tapi lafaz hadisnya itu dua, sejajar dengan bahu, kemudian sejajar dengan telinga. Kemudian yang rukun selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Yang membaca Al-Fatihah ini adalah, kalau dalam mazhab Imam Nawawi, kalau kita bacaan Al-Fatihahnya itu salah, maka sholatnya batal. Ini mazhab Imam Nawawi agak keras di sini. Selain Nawawi itu masih boleh. Maka kata beliau, dalam Al-Fatihah itu ada 7 tasydidnya. Ada 7 tasydidnya. Jadi bukan 7, ada 14. Tasydid itu angka 3 ngadep ke atas. Ada 14 tasydidnya. Itu arti dari tasydid itu adalah 2 huruf. Jadi kalau kita tidak sempurna mengucapkan tasydidnya dalam Al-Fatihah ini, dia seharusnya 14, kita ucapkan 13, maka kata Imam Nawawi sholatnya tidak sah. Maka di antara keuntungan sholat berjamaah ke masjid adalah kita mendapatkan Al-Fatihah dari imam. Kita mendapatkan Al-Fatihah dari imam. Jadi ketika imam membaca, ya sudah, kita pakai Al-Fatihahnya imam. Kita kalau imamnya sudah bagus, betul tajwidnya, maka selamatlah kita. Kalau menurut mazhab Imam Nawawi. Tapi kalau menurut mazhab lain, ya sesuai dengan kemampuannya dalam membaca Al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya ruku, ya ruku, kemudian sujud, i'tidal, kemudian tumak ninah. Tumak ninah ini adalah tenang, bukan terburu-buru. Tiba-tiba begini, cepat-cepat dalam sholatnya, maka ini juga tidak tumak ninah. Tumak ninah itu adalah bersahaja. Setelah rukun 1 pelan-pelan, rukun kedua, rukun ketiga tidak terburu-buru. Kemudian ada selanjutnya tahiyat akhir, kemudian ada tertib, kemudian yang terakhir salam. Ya, salam inilah diantara 13 dari rukun sholat yang semuanya harus kita laksanakan dalam sholat kita. Maka ketika kita melaksanakan 13 rukun ini, sholatnya menjadi sah. Tapi tertinggal
tertinggal satu rukun saja dari 13 rukun ini, maka sholatnya menjadi tidak sah. Pengecualian, ada pengecualiannya. Ketika misalnya masbuk misalnya kita datang pas dapatnya itu di ruku imam, ya itu masih mendapatkan satu rakaat. Misalnya kita datang sholat maghrib atau sholat isya, kita datang rakaat pertama tapi sudah masbuk, imam sudah ruku. Maka kalau kita mendapatkan ruku imam ini maksudnya ketika imam ruku, kemudian kita masuk ke shaf, kita ruku, kemudian kita bersama imam bangkitnya, imam bangkit, kita bangkit, maka itu dapat satu rakaat. Tapi kalau kita rukunya itu setelah imam bangkit, baru kita datang, kita ruku sendiri, kemudian kita bangkit, maka ini tidak dihitung satu rakaat. Dia wajib mengganti satu rakaat lagi nanti setelah imam salam. Ya, hitungannya adalah dia mendapatkan ruku imam. Dia mendapatkan ruku imam, maka baru dia baru dia dapat satu rakaat. Ya, tadi secara kaidahnya seharusnya sholatnya tidak dapat satu rakaat, itu tidak sah karena dia ketinggalan 3 rukun. Yang pertama niat bersama imam, kemudian takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, 3 dia tinggalnya. Tapi ini adalah pengecualian. Jadi ketika dia sholat dapat ruku imam, maka itu sudah dihitung satu rakaat. Tidak perlu dia lagi melengkapi satu rakaat selanjutnya ketika dia setelah imam salam. Ya, kadang kita di beberapa masjid juga mendapatkan kadang yang tidak paham tentang konsep masbuk ini. Ada orang yang sholat, dia datang ke masjid, kemudian masuk dia ke masjid, imam sudah rakaat ketiga ini, sholat isya misalnya, imam sudah rakaat ketiga dan keempat, dia baru masuk dapat rakaat ketiga. Nanti imam salam, dia ikutan salam, tidak dia tambah lagi 2 rakaat. Ya mungkin karena belum paham ilmunya tentang masbuk ini. Padahal sebenarnya dia harus melengkapi, menambah 2 rakaat lagi tentang masbuk, kecuali tadi kalau dia mendapatkan ruku imam. Dan dalilnya dari ruku imam ini adalah sahabat namanya Abu Bakrah. Dia masuk ke masjid, kemudian Nabi sudah dalam keadaan ruku, maka dia di pintu langsung dia ruku, kemudian sambil ruku dia berjalan masuk ke dalam shaf. Kemudian ketika itu Rasulullah sampaikan kepadanya, "Kamu kenapa ya Abu Bakrah? Ya Abu Bakrah, tadi begitu sholatnya, yaitu ruku dari pintu kemudian menuju ke shaf." Maka kata Rasulullah, "Kalau kau datang terlambat, ya datanglah saja dengan bersahaja, tapi sholatnya tetap sah. Apa yang kurang dilengkapi, apa yang kemudian tidak sempurna disempurnakan." Apa yang kemudian tidak sempurna disempurnakan. Ya mungkin itu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada mungkin yang mau ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan menjelang atau waktunya sudah habis. Ya. Ya, silakan. Syuruk ya. Iya. Syuruk itu adalah ketika matahari terbit setelah dua tombak tingginya. Ketika matahari sudah terbit ini, kalau pas terbitnya matahari itu tidak boleh sholat. Maka kita tunggu dulu matahari ini meninggi kira-kira 2 tombak, atau kalau dikonversikan ke waktunya mungkin 15 menit atau 10 menit. Tapi kalau saya tidak tahu di sini apakah ketika matahari terbitnya syuruknya itu atau ketika sudah 2 tombaknya. Ya. Kalau 2 tombaknya maka sudah langsung boleh sholat. Tapi kalau ketika syuruknya ini ketika matahari terbit, maka tidak boleh sholat ketika itu. Ya, ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.